Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dianovita, NIM 254. Pada bab kali ini saya akan membahas mengenai audit evidence. Pertama, audit proses in focus. Pada bab ini akan membahas tentang definisi asersi audit, jenis bukti yang akan dikumpulkan auditor, bukti yang lebih persuasif, jenis khusus bukti, gambaran umum tentang prosedur pengumpulan bukti. Pertama, assertion atau pernyataan merupakan tanggung jawab pihak tata kelola untuk memastikan bahwa laporan keuangan disiapkan untuk memberikan pandangan yang benar dan wajar tentang entitas dan operasinya. Auditor menggunakan asersi untuk transaksi, saldo akun, dan penyajian, serta pengungkapan menilai resiko salah saji material. Tentang golongan transaksi dan peristiwa untuk periode yang diaudit. Ada 5. Yang pertama, kejadian. Saat menguji kejadian, auditor mencari bukti untuk diverifikasi bahwa transaksi tercatat atau peristiwa seperti pendapatan dan beban terjadi dan terkait dengan entitas. Misalnya, penjualan palsu dicatat untuk melebih-lebihkan pendapatan sehingga labanya banyak. Yang kedua, kelengkapan. Saat menguji kelengkapan, auditor mencari transaksi atau peristiwa dan memastikannya telah dibukukan. Misalnya, biaya yang timbul tetapi tidak dicatat untuk mengecilkan beban. Yang ketiga, ketepatan atau keakuratan. Saat menguji keakuratan, auditor mencari bukti bahwa transaksi dan peristiwa telah dicatat pada jumlah yang sesuai. Misal, ketika klien memiliki diskon yang mempunyai sistem rumit. Yang keempat, cut-off. Saat menguji cut-off, auditor mencari bukti bahwa transaksi telah dicatat dan pada periode akuntansi yang benar. Misalnya, klien dapat merekam biaya setelah akhir tahun yang terjadi setelah akhir tahun. Yang kelima, klasifikasi. Saat menguji klasifikasi, auditor memastikan bahwa transaksi dan peristiwa telah dicatat dalam akun yang benar. Yang kedua, assertion tentang saldo akun pada akhir tahun. Daftar asersi yang digunakan saat menguji item-item neraca. Ada 4. Yang pertama, eksistensi. Saat menguji eksistensi, auditor mencari bukti untuk memverifikasi bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas termasuk dalam saldo yang muncul di laporan keuangan sebenarnya ada. Yang kedua, hak dan kewajiban. Saat menguji hak dan kewajiban, auditor mencari bukti untuk memverifikasi yang direkam, aset yang dimiliki oleh entitas, dan kewajiban yang dicatat mewakili kepercayaan entitas. Contohnya, inventaris yang ada secara fisik tetapi tidak memenuhi hak dan kewajiban asersi persediaan. Yang ketiga, kelengkapan. Saat menguji kelengkapan, auditor mencari aset, kewajiban, dan item ekuitas dan memastikan mereka telah direkam. Misalnya, seorang auditor akan mencari pinjaman yang tidak tercatat. Yang keempat, kemudian ada penilaian dan alokasi. Saat menguji penilaian dan alokasi, auditor mencari bukti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas telah dicatat dalam jumlah yang sesuai dan dialokasikan ke akun buku besar yang benar. Contohnya, auditor menguji kecukupan untuk penyisian piutang ragu-ragu. Kemudian, assertion yang ketiga tentang presentasi dan pengungkapan. Daftar asersi untuk presentasi dan pengungkapan. Yang pertama ada kejadian, hak dan kewajiban. Peristiwa, transaksi, dan hal lain yang diungkapkan telah terjadi dan berkaitan dengan entitas. Yang kedua, kelengkapan. Semua pengungkapan yang seharusnya ada dalam laporan keuangan telah disertakan. Yang ketiga, klasifikasi dan pemahaman. Informasi keuangan disajikan dan dijelaskan dengan tepat dan pengungkapan diungkapkan dengan jelas. Yang terakhir, akurasi dan penilaian. Informasi keuangan dan lainnya diungkapkan secara wajar dan pada jumlah yang sesuai. Selanjutnya, types of audit evidence atau jenis bukti audit. Jenis bukti audit merupakan informasi yang digunakan auditor ketika sampai pada pendapatnya tentang kebenaran dan keadilan laporan keuangan klien mereka. Yang pertama ada bukti audit yang cukup dan tepat. Merupakan konsep inti dalam audit. Kecukupan berkaitan dengan kuantitas dan kesesuaian berkaitan dengan kualitas bukti audit yang dikumpulkan. Kualitas bukti yang dikumpulkan akan mempengaruhi kuantitas yang dibutuhkan. Kesesuaian bukti audit dipengaruhi oleh sumbernya dan oleh asersi audit yang berisiko. Dengan mengidentifikasi
area risiko utama untuk klien, auditor dapat berfokus pada pengumpulan lebih banyak atau cukup bukti berkualitas tinggi atau tepat di mana risiko salah saji material diyakini paling signifikan. Yang kedua ada konfirmasi eksternal. Konfirmasi eksternal dikirim langsung oleh auditor kepada pihak ketiga yang diminta untuk menanggapi auditor atas hal-hal yang tercantum dalam surat konfirmasi. Konfirmasi eksternal dapat dikirim ke bank, klien, pengacara, pemberi pinjaman, debitur, dan pihak ketiga yang menyimpan inventaris klien. Kemudian, surat informasi bank adalah permintaan informasi tentang jumlah uang tunai yang disimpan di bank, rincian pinjaman dengan bank, rincian jaminan aset, suku bunga yang digunakan. Yang kedua ada konfirmasi eksternal, dapat dikirim ke pengacara klien dalam bentuk konfirmasi hukum jika pengacara memegang dokumen atas nama klien yang relevan dengan audit. Meskipun jarang, konfirmasi eksternal dapat dikirim ke pemasok dan kreditur klien atau konfirmasi hutang untuk mengonfirmasi rincian jumlah yang terutang kepada kreditur dan pinjaman signifikan. Yang keempat ada konfirmasi eksternal, dapat dikirim ke debitur atau konfirmasi piutang untuk memverifikasi saldo piutang. Kemudian ada dua jenis konfirmasi eksternal yang luas. Yang pertama konfirmasi positif, meminta penerima untuk membalas dalam segala situasi. Yang kedua konfirmasi negatif, bertanya pada penerima untuk membalas hanya jika mereka tidak setuju dengan informasi yang diberikan. Yang ketiga, bukti dokumenter. Meliputi faktur, laporan pemasok, laporan bank, risalah rapat, koresponden. Auditor dapat mencocokkan detail yang dicatat dalam catatan akuntansi klien dengan dokumen pendukung eksternal untuk memverifikasi jumlah yang direkam. Yang keempat, representasi. Surat perwakilan hukum biasanya dikirim oleh klien kepada pengacaranya, meminta mereka untuk melengkapi surat representasi dan dikirimkan langsung ke auditor. Auditor berusaha mendapatkan representatif tertulis manajemen klien mereka. Surat representasi manajemen biasanya mencakup pengakuan bahwa manajemen bertanggung jawab atas penyusunan laporan keuangan. Kemudian, yang kelima, bukti verbal. Digunakan saat memperoleh pemahaman tentang klien dan sistem pengendalian internalnya. Digunakan untuk menguatkan bukti lain. Yang keenam, bukti komputasi. Dikumpulkan ketika auditor memeriksa keakuratan matematis dari angka-angka yang muncul dalam laporan keuangan. Yang ketujuh, bukti fisik. Auditor mengumpulkan bukti fisik melalui pemeriksaan aset berwujud, seperti inventaris dan aset tetapnya. Auditor menjamin jumlah aset yang dicatat untuk mendapatkan bukti bahwa aset tersebut telah ada. Yang ke-8, bukti elektronik. Mencakup data yang disimpan di komputer klien, file yang dikirim melalui email ke auditor, dan item yang dipindai dan difaksimilir. Transaksi biasanya dimulai dan disimpan secara elektronik. Selanjutnya, persuasive of audit evidence atau bukti audit persuasif. Ketika auditor mengakses catatan klien mereka mencari bukti yang menguatkan untuk membuktikan bahwa jumlah yang tercatat akurat. Yang pertama, bukti yang dihasilkan secara internal. Bukti yang dihasilkan secara internal ini dipegang oleh klien, termasuk catatan cat yang dikirim. Salinan faktur dan pernyataan yang dikirimkan kepada pelanggan, pesanan pembelian, dokumentasi perusahaan mengenai kebijakan dan prosedur, kontrak, risalah rapat, jurnal, buku besar, saldo percobaan, spreadsheet, lembar kerja, rekonsiliasi, perhitungan, dan komputasi. Yang kedua, bukti yang dihasilkan secara eksternal oleh klien. Bukti yang dihasilkan secara eksternal oleh klien dimiliki termasuk faktur penyataan pemasok, pesanan pelanggan, laporan bank, kontrak, perjanjian sewa, dan penilaian pajak. Yang ketiga, bukti yang dihasilkan secara eksternal yang dikirim langsung oleh auditor, termasuk konfirmasi bank, konfungsi konduktor, korespondensi dengan pengacara klien, termasuk konfirmasi dan representasi, dan penilaian ahli. Selanjutnya, menggunakan karya seorang ahli. Mungkin perlu untuk melibatkan layanan seorang ahli jika auditor tidak memiliki keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk menilai validitas akun atau transaksi. Yang pertama, menilai kebutuhan untuk menggunakan ahli.
Semakin sedikit pengetahuan audit tim memiliki item yang sedang dipertimbangkan, semakin besar risiko kesalahan material, dan semakin sedikit bukti yang menguatkan yang tersedia, semakin besar kemungkinan auditor akan menyimpulkan bahwa pendapat ahli diperlukan. Yang kedua, penentuan ruang lingkup pekerjaan yang akan dilaksanakan. Setelah ditetapkan bahwa diperlukan pendapat ahli, ruang lingkup pekerjaan yang akan dilaksanakan ditentukan oleh auditor dan dikomunikasikan kepada ahli. Ini melibatkan pengaturan sifat, waktu, dan tingkat pekerjaan yang harus diselesaikan oleh ahli. Yang ketiga, menilai kemampuan ahli. Sebelum menghubungi pakar, auditor menilai kapasitas mereka untuk menyelesaikan pekerjaan yang diperlukan. Ini melibatkan evaluasi kualifikasi akhir. Yang keempat, menilai objektivitas ahli. Objektivitas mengacu pada kemampuan untuk membentuk pendapat sampai pada kesimpulan tanpa pengaruh preferensi pribadi. Seorang pakar diharap lebih objektif jika tidak terkait dengan klien. Yang kelima, menilai laporan pakar. Laporan seorang pakar harus ditulis sedemikian rupa sehingga auditor yang bukan pakar di bidangnya dapat memahami konten teknis laporan. Yang terakhir, tanggung jawab untuk kesimpulan. Auditor bertanggung jawab untuk menilai kualitas bukti yang diberikan oleh seorang pakar dan menentukan apakah bukti tersebut handal dan objektif. Selanjutnya, menggunakan pekerjaan auditor lain. Auditor yang bertanggung jawab untuk menandatangani laporan audit atau rekan perikatan grup mungkin perlu mengandalkan bukti yang diberikan oleh auditor lain untuk komponen tertentu dari laporan keuangan klien. Ketika membuat keputusan penerimaan atau kelanjutan klien, auditor akan mempertimbangkan kapasitas mereka untuk melakukan audit dan proporsi laporan keuangan yang harus mereka andalkan pada auditor lain atau komponen auditor. Prosedur pengumpulan bukti. Ada 6. Yang pertama, observasi. Memberikan bukti suatu proses pada saat auditor mengobservasi proses itu dilakukan. Auditor perlu menentukan apakah terdapat bukti bahwa prosedur yang diamati telah diterapkan secara konsisten selama periode yang diaudit. Yang kedua, inquiry, permintaan. Permintaan keterangan digunakan saat memperoleh pemahaman tentang klien dan untuk menguatkan bukti lain yang dikumpulkan selama audit. Konfirmasi adalah pernyataan tertulis yang dibuat oleh auditor pihak ketiga. Kemudian yang ketiga, recalculation. Penghitungan ulang digunakan untuk memeriksa keakuratan matematis dari file dan catatan klien. Yang keempat, CAATS. Penambahan sederhana dapat diperiksa menggunakan teknik audit berbasis komputer, di mana data klien disalin ke komputer auditor dan penjumlahan dihitung ulang menggunakan paket perangkat lunak auditor. Yang kelima, reperformance. Kinerja ulang berarti mengikuti proses yang digunakan oleh klien. Yang terakhir, analytical procedure. Prosedur analisis digunakan untuk menilai hubungan antara informasi keuangan dan non-keuangan. Bila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.